Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kemal Hakim Bahmid dengan NIM 022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory pada mata kuliah manajemen industri. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih itu manajemen inventory. Manajemen inventory yaitu proses pengolahan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kepada konsumen. Pengolahan stok barang sangat berkaitan dengan pencatatan administrasi pengelolaan stok. Terus, apa sih manfaat untuk sebuah perusahaan dalam menggunakan manajemen inventory? Yaitu manajemen inventory membantu menciptakan proses manajemen stok yang efektif dan efisien di sebuah perusahaan. Mengingat dana, tenaga, dan waktu yang banyak dikeluarkan jika tidak menemukan cara yang lebih efisien dan efektif, maka hal ini sangat membantu untuk meringkas dan meminimalisir sumber daya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah perbedaan manajemen inventory dengan manajemen gudang. Pada manajemen inventory, proses yang berhubungan dengan manajemen rantai pasok, perkiraan permintaan, demand forecasting, pengontrolan inventaris, dan reverse logistik. Sedangkan untuk manajemen gudang, yaitu bertujuan untuk mengontrol penyediaan, stok, dan perputaran produk, juga bahan baku dalam gudang. Selanjutnya ini adalah 3 hal utama dalam perbedaan antara manajemen inventory dan juga dengan manajemen gudang. Yaitu satu adalah kompleksitas. Yaitu sistem manajemen inventory biasa lebih sederhana karena menunjukkan jumlah total stok produk atau bahan untuk setiap lokasi penyimpanan tertentu. Sedangkan untuk sistem manajemen gudang sedikit lebih kompleks. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengelola seluruh sistem penyimpanan di dalam seluruh gudang. Yang kedua adalah integrasi. Pada manajemen biasanya merupakan langkah pertama dalam semua proses yang terjadi di dalam gudang. Namun, manajemen gudang lebih terkait dengan aspek lain dari keseluruhan sistem manajemen yang berhubungan dengan pemasok produksi, penjualan dan distribusi, dan manajemen kualitas. Yang ketiga adalah kontrol. Dalam manajemen persediaan, perusahaan dapat mengetahui bahwa mereka memiliki produk tertentu dalam stok dan kuantitasnya. Sedangkan untuk manajemen gudang, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menemukan lokasi tertentu di mana persediaan ditempatkan. Yang selanjutnya adalah fungsi pada manajemen inventory, yaitu adalah mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Selanjutnya adalah mengantisipasi ketidaksesuaian kebutuhan, yaitu di mana perusahaan mengalami kesalahpahaman atas atau ketidaksesuaian dengan produk yang dibutuhkan untuk produksi. Selanjutnya adalah mengantisipasi kesediaan barang di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu sedia. Selanjutnya adalah menjamin lancarnya proses produksi, yaitu terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya bisa tetap meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Selanjutnya adalah metode manajemen inventory. Pada hal ini saya menjadi empat bagian, yaitu adalah economic order quantity, yaitu jumlah pemesanan
paling ekonomis. Jadi sebuah perusahaan akan memesan barang dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang kedua adalah periodic review, yaitu memesan barang persediaan dalam jangka waktu atau interval yang sama. Yang ketiga adalah material requirement planning atau MPR, itu perancangan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah just in time, yaitu perusahaan tidak menstok sama sekali atau tidak memiliki persediaan. Selanjutnya adalah sistem pada manajemen inventory, yaitu manajemen stok, meliputi proses pengecekan arus keluar masuk barang dalam gudang dan berkaitan dengan atau logistik. Yang selanjutnya adalah procurement, yaitu untuk memberikan notifikasi jika stok sudah mulai habis atau barang mencapai batas minimum. Yang selanjutnya ada supplier, yaitu berfungsi untuk mengetahui data dan informasi dari pemasok barang. Selanjutnya ada barcode scanning, yaitu untuk mengidentifikasi barang yang datang maupun keluar agar lebih mudah. Setelah itu ada shipment tracking, yaitu pengecekan agar barang tidak terhambat atau terlambat. Yaitu ada laporan inventaris, yaitu sistem kontrol barang dan administrasi operasional barang yang akan dilakukan untuk pencatatan laporan inventaris. Selanjutnya ada disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi ini adalah terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya disrupsi, yaitu adalah perkembangan teknologi digital yang mampu menggantikan pekerjaan manusia. Pada platform digital mampu mengubah produksi, distribusi, dan iklan di media. Selanjutnya adalah disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory, yaitu adalah tentang penggunaan aplikasi digital dalam sistem manajemen inventory yang mengubah pekerjaan dari konvensional menjadi digital. Selanjutnya adalah manfaat manajemen inventory yang berbasis aplikasi, yaitu ada penyimpanan data yang terpusat, ada stock control, peningkatan efisiensi, produktivitas yang optimal, penghematan biaya, peningkatan kepuasan pelayanan, perakiraan dan perencanaan yang akurat. Selanjutnya adalah keuntungan menerapkan sistem ERP dalam manajemen inventory, yaitu adalah transparansi rantai pemasok. Selanjutnya adalah perhitungan siklus pemesanan, yaitu adalah pelaporan yang terintegrasi. Selanjutnya ada perencanaan inventory. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, adalah pemeriksaan kuantitas otomatis. Selanjutnya adalah analisis inventory menyeluruh. Dan yang terakhir adalah perhitungan yang lebih akurat. Itu dulu dari saya, presentasi mengenai disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory. Terima kasih atas waktunya yang pada yang mendengarkan. Terima kasih.